Dunia sepak bola di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak akan pernah bisa berkembang atau maju kalau para mafia bola yang ada di bangsa ini masih terus dipelihara oleh PSSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini saya Sainai kembali lagi menemani pemirsa untuk mengupdate terkait dengan berita olahraga yang ada di tanah air. Sejak pergantian STY atau Coach Sintayong dengan Patrick Kluivert, banyak sekali isu-isu ataupun pemberitaan yang ada di media sosial, khususnya yang datang dari para mafia bola yang ada di bangsa ini. Salah satu yang menjadi perbincangan hangat saat ini adalah Tommy Welly alias Bung Towel. Sosok manusia yang satu ini seolah-olah dipelihara oleh beberapa media, seolah-olah dipelihara oleh PSSI. Kalaupun kelompok-kelompok manusia seperti ini mendapat atensi khusus dari PSSI maupun dari beberapa media, apakah Timnas Indonesia yang ada di bangsa ini akan berkembang? Apakah Timnas Garuda akan mengalami perubahan? Bagi saya secara pribadi akan sangat sulit dan sangat mustahil kalau manusia-manusia seperti Tommy Welly atau Bung Towel, seperti Peter Gonta dan lain sebagainya masih terus dipelihara dan diberi panggung oleh beberapa media dan juga dari Federasi PSSI. Pemirsa, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini yang cukup menyayat hati kita tentang dunia olahraga yang ada di bangsa tercinta kita ini. Mari kita simak bersama-sama. Setelah Towel Asyuh melontarkan komentar tajam dengan menyebut Shin Tae-yong lebih pantas berjualan daripada melatih, mantan interpreter Timnas Indonesia, JJ, akhirnya buka suara. Melalui unggahannya, JJ menanggapi pernyataan Towel Asyuh yang dinilainya sudah kelewat batas. Saya tidak balas Anda, bukan arena saya tidak punya mulut, atau di posisi tidak benar. Tolong jaga etika sama beliau setidaknya. Dan memang akhirnya sudah tidak di sini, tapi apa Anda masih belum puas? Ucap JJ. Selama ini Towel Asyuh pura-pura mengkritik Timnas Indonesia, tapi nyatanya sudah menyerang secara personal, bukan kritik lagi. Ini adalah kali pertama JJ angkat bicara soal perlakuan Towel Asyuh terhadap Shin Tae-yong. Menurut kalian, apa kata-kata mutiara yang cocok untuk sosok hewan ini? Untuk seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia, ayo kita trendingkan hashtag boykot Bung Towel supaya orang ini tidak dikasih panggung karena sesungguhnya dia adalah pemecah belah bangsa Indonesia. Dia itu sebenarnya bukan mengkritik, dia benci, itu penyakit iri hati. Jadi tolong kita trendingkan hashtag boykot Bung Towel. Pokoknya platform mana yang undang dia, kita serang juga, kita boykot juga platformnya. Biar kapok nih orang. Bung Towel ini agak rada-rada ya. Dia tuh ngejek mantan pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia atau Shin Tae-yong dengan kalimat memang cocoknya jualan. Ini dilontarkannya pada postingan STY yang sedang promosi sebuah makanan yang di-endorse oleh salah satu restoran. Wajah STY yang lagi promosi itu di-capture dan di-upload di Instagram story-nya Bung Towel beserta kalimat memang cocoknya jualan beserta emoticon senyum lebar. Buat yang belum ngeh, Bung Towel ini adalah komentator sepak bola yang sering diomongin gara-gara kenyinyirannya terhadap STY dan para pemain naturalisasi. Nama aslinya Tommy Welly. Buat dia, STY dan pemain naturalisasi itu nggak bawa berkah buat Indonesia. STY sendiri kan sudah dipecat dari PSSI. Karena itu banyak pecinta bola yang kesal kalau sekarang Towel masih juga nyinyirin STY. Yang komentar misalnya akun X @UTD Fokus Indonesia 14 Januari lalu. Dengan ketus dia bilang, nih orang jahat banget. Gue orang pertama yang ketawa kalau dia kena karma. Beberapa netizen lain menilai bahwa komentar Towel terlalu berlebihan dan menyerang STY secara pribadi. Ada pula pengamat olahraga @Ainur Rohman yang nulis Shin Tae-yong pernah bilang, orang-orang yang tidak menyukainya seperti Towel ini penting untuk mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Tapi ternyata makin hari saat nyinyirannya makin bermutu rendah di luar konteks sepak bola, Towel ini memang gak relevan, tendensius.
Jadi semakin jelas kalau selama ini emang ada faktor kebencian secara personal yang akhirnya merusak faktor objektivitas dari opini yang dia sampaikan. Ujar akun @odolidolngidol. Bahkan mantan asisten pelatih timnas Yong Seok-so alias JJ turut membela STY di Instagramnya dan mengaku geram atas kelakuan Bung Toel. Tolong jaga etika sama beliau setidaknya, kata JJ di Instagram story-nya. Di mata Anda bisa tidak baik dan memang akhirnya sudah tidak di sini, tapi apa masih puaskah? Lanjutnya sambil menandai akun Bung Toel. Bung Toel sendiri emang beberapa kali melontarkan kritikan ke STY. Misalnya soal kritikan terkait banyaknya pemain naturalisasi yang menurutnya membuat para pemain lokal cuma jadi pajangan aja. Dia juga pernah berkomentar bahwa seharusnya ketua PSSI langsung memecat STY karena performa timnas Indonesia yang terus menurun. Bung Toel bahkan pernah menuduh bahwa STY ini menggunakan buzzer untuk menyerangnya dan keluarganya di media sosial. Bung Toel pernah menyebut STY disuapin Erick Thohir saat memperebutkan posisi 8 besar Piala Asia U23 2024. Kita sedang menguji kualitas Sintayong. Kita mau lihat, kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul dia, komennya. Komentar-komentar Bung Toel terhadap STY ini memang terasa mengada-ngada. Walau tidak sempurna, peran STY dalam memajukan sepak bola Indonesia selama 5 tahun terakhir jelas tidak bisa diingkari. Di bawah STY, Timnas Indonesia menjelma menjadi salah satu tim yang disegani di Asia. Timnas Indonesia sudah mengalahkan 2 tim raksasa Asia, Korea Selatan dan Arab Saudi. Sampai sekarang masih banyak yang heran dengan keputusan PSSI menghentikan kontrak dengan STY. Jadi kalau sekarang Bung Toel melanjutkan kenyinyirannya, wajar kalau banyak yang marah. Jangan-jangan pemecatan STY ini memang ditukangi oleh Bung Toel. Yuk, jangan nyinyir. Aduh, Bung Toel, Bung Toel. Bung, Sintayong itu sudah bukan lagi pelatih timnas, kok masih juga disenggol sih? Ada masalah apa sama Sintayong sampai bikin story yang kesannya itu kayak personal banget, Bung? Bung Toel kan tahu sendiri ya kondisi supporter timnas ini sekarang lagi gak kondusif, kok malah dikasih konten-konten yang bikin kondisi itu makin panas. Harusnya Bung Toel tahu soal itu gitu, tapi ya juga masih disenggol, padahal udah bukan pelatih timnas loh. Guys, sebenarnya Sintayong sama Bung Toel ini ada masalah apa sih kok kayak nggak berhenti-berhenti gitu loh Bung Toel nyenggol si Sintayong. Kalau misal Sintayong masih jadi pelatih timnas terus dikritik sama Bung Toel, kita kan masih bisa memaklumi ya, masih masuk akal gitu loh. Tapi ini kan Sintayong sudah bukan apa-apanya timnas gitu, tapi juga masih ya disenggol. Kecuali Bung Toel sama Sintayong emang sedekat itu ya, jadi bercanda-bercandaan di story. Tapi kan kita tahu kalau Bung Toel sama Pak Sintayong tidak sedekat itu. Gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya terkait soal Bung Toel dan Sintayong ini teman-teman ya. Aduh, nggak habis pikir aku. Ya udah segitu dulu dari aku, seperti biasa. Yang belum follow ulang di follow dulu, dipencet di follow, jangan nonton doang abangku. Pemirsa sekalian, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama yang bisa saya hadirkan ke hadapan pemirsa. Buat supporter Timnas Indonesia, khususnya Ultras Garuda maupun dari Le Grande, bahwa satu catatan penting kalau kalian menginginkan agar Timnas Indonesia ini mengalami perubahan, mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, seorang Tommy Welly harus diberi pembelajaran khusus. Komentator bola yang bernama Tommy Welly ini rasa-rasanya kita sudah muak dengan berbagai macam tutur kata ataupun narasi yang dibangun olehnya. Jujur, manusia seperti Tommy Welly ini adalah biang kerok. Kenapa Timnas Indonesia ini sulit sekali mengalami perubahan, sulit sekali untuk berkembang, sulit sekali untuk mengalami kemajuan. Cita-cita dari PSSI, cita-cita dari Timnas Indonesia dan harapan dari seluruh supporter Timnas Indonesia bahwa Indonesia harus masuk di round 3 Piala Dunia dan lain sebagainya, bisa-bisa semuanya akan pupus kalau manusia-manusia seperti Tommy Welly, kalau manusia-manusia seperti Peter Gonta dan kelompok-kelompoknya ini masih terus dipelihara oleh beberapa media, bahkan dari orang-orang PSSI itu sendiri. Seorang Tommy Welly,
seharusnya sesegera mungkin diberi pelajaran, diberi peringatan, agar manusia ini sadar bahwa jika kita menginginkan timnas Indonesia ini bisa berkembang, kita harus bergandeng tangan satu dengan yang lain. Kita harus kompak, memberikan dukungan-dukungan yang positif kepada para pemain timnas Indonesia, kepada pelatih timnas Indonesia, kepada PSSI dan semua stakeholder yang saat ini mereka berjuang untuk memajukan timnas Indonesia. Tetapi sangat disayangkan bila manusia-manusia seperti Tommy Welly, bila manusia-manusia seperti Anjas Asmara, bila manusia-manusia seperti Peter Gonta masih terus diberikan panggung di berbagai platform media sosial, bahkan media-media besar sekalipun. Media besar seperti TV One sampai hari ini pun masih terus memberikan panggung, masih tetap eksis untuk mengundang para komentator-komentator bola yang sejujurnya kita ketahui bahwa mereka-mereka ini adalah tokoh-tokoh antagonis yang tidak menginginkan dunia sepak bola di tanah air ini berkembang. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, bahwa sudah waktunya, sudah saatnya para mafia bola di bangsa ini harus kita lawan. Kalaupun dengan kata-kata, kalaupun dengan narasi tidak mempan, mungkin harus dengan tindakan, mungkin harus dengan pemukulan, mungkin harus dengan air keras agar mereka bisa sadar. Sekali lagi, kita berjuang, kita bersuara untuk mendukung timnas Indonesia. Kita ingin agar timnas Indonesia ini bisa berkembang, agar timnas Indonesia ini tidak lagi dipandang sebelah mata oleh seluruh dunia sepak bola yang ada di bangsa ini, maupun yang ada di dunia. Sehebat apapun Federasi PSSI mempersiapkan pelatih, tetapi kalau mentalitas dari kita, warga masyarakat Indonesia seperti ini, akan sangat sulit untuk berkembang. Semoga saja ini menjadi PR penting untuk semua supporter timnas Indonesia yang mencintai timnas Garuda ini, bahwa para mafia bola yang ada di bangsa ini harus kita lawan. Pemirsa, masih ada satu sesi cuplikan video yang akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Semoga kita bisa menyimaknya sampai di akhir video. Inilah cuplikan video selengkapnya. Jangan heran kalau akhirnya Bung Toel melapor ke Polda Metro Jaya usai keluarganya diserang di sosmed. Ya, Bung Toel mengungkapkan melaporkan beberapa akun yang melakukan pencemaran nama baik, doxing dan pengancaman pada dirinya dan keluarganya, guys. Yap, jadi beberapa waktu yang lalu, nomor pribadi anaknya Bung Toel ini diserang, guys, oleh nomor yang tidak dikenal. Ya, hal ini kemungkinan dipicu oleh story IG-nya Bung Toel beberapa waktu yang lalu yang mengatakan Coach Sintayong memang cocoknya jualan. Dan oleh karena story ini, sebagian fans timnas Indonesia mempertanyakan kenapa Bung Toel masih membahas tentang Coach Sintayong. Padahal statusnya di saat Bung Toel membuat story ini, Coach Sintayong tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia, guys. Nah, oleh sebab inilah makanya beberapa netizen sampai mencari akun dari putrinya Bung Toel. Dan yang terparahnya adalah sampai menyerang nomor WA dari putrinya dengan terus menelepon dan meneror. Dan yang terparahnya menurut Bung Toel adalah sampai mengancam dirinya dan keluarganya, guys. Oleh karena itu akhirnya Bung Toel melapor ke Polda Metro Jaya karena mulai merasa tidak terima karena keluarganya juga diserang oleh beberapa netizen dan akun tertentu. Kalau menurut kalian gimana, guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten gini langsung klik tombol follow.
Ngaku jadi korban, tapi kok malah sibuk nyerang orang yang udah nggak ada urusannya. Bung Toel, ini serius Anda mau ngelaporin ke polisi? Jadi begini ya teman-teman, Bung Toel itu kan baru-baru ini lapor ke polisi karena ngerasa jadi korban doxing dan perundungan. Dia bilang keluarganya itu sampai kena dampaknya. Data pribadi anak-anaknya disebar, dan banyak paket COD yang nggak jelas datang ke rumah. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam ya teman-teman. Semua ini kan berawal dari kritikan dia ke Coach Sintayong kan. Yang masalahnya, kritikan Bung Toel ini ke STY nggak cuma soal sepak bola loh, tapi udah sering banget nyerempet ke masalah personal. STY juga udah nggak jadi pelatih timnas, tapi Bung Toel masih aja ngoceh, sampai bilang lebih cocok jadi penjual ayam. Bukannya fokus bangun diskusi konstruktif tentang sepak bola Indonesia, yang ada malah komentar STY ini terus dijadikan bahan buat nyerang. Kritik boleh, tapi kok nggak profesional, Bung? Lalu sekarang pas netizen balas ngegas, tiba-tiba dia malah playing victim. Bung Toel, kalau dari awal Anda ngomong dengan bijak tanpa bawa hal yang nggak perlu, mungkin nggak akan kayak gini kan? Apalagi sampai anak-anak ikut kena imbasnya. Bukannya cari solusi, malah tambah bikin gaduh. Kritikan itu kan harusnya berimbang, membangun, bukan bikin keributan. Dan kalau Anda nggak siap terima balasan dari kritikan Anda, mungkin lebih fokus cari cara membantu sepak bola kita buat maju ke depannya, daripada malah terus-terusan ngomongin orang yang udah move on gitu loh. Bukankah itu lebih bermanfaat, teman-teman? Menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen ya. Ingat postingan Bung Toel kemarin yang sedikit agak menghina Coach Sintayong? Iya, yang di story-nya dia bilang lebih cocok jualan. Oke, banyak banget pundit-pundit sepak bola yang mulai bersuara, dan Toel, lu harus berubah, lu harus tobat Toel. Ingat, penyakit hati itu akan merusak dirimu sendiri, merusak lu, lingkungan lu, dan keluarga lu ke depannya. Lu tahu kan netizen Indonesia seperti apa? Lu yang salah, yang bakal dikejar juga nanti anak-anak lu dan keluarga lu. Gue kasihan sama mereka, lu hati-hati deh. Gue gak mau jadi itu terjadi, dan buat para netizen ingat ya, keluarganya tuh gak ikut campur. Ini emang permasalahannya si Toelnya aja yang mungkin punya dendam atau gimana, kita nggak tahu, dan cuma dia yang tahu. Nih, gue baca ini dari seorang Oki Rengga yang kemarin main di film agak lain yang botak, ya kan? Ini kan mantan kiper ya. Gue bacain ya. Bung Toel adalah seorang pengamat sepak bola Indonesia. Kritikannya tajam, tepat sasaran, namun ketika era Coach STY, pengamatannya kadang tidak masuk akal. Seakan-akan apapun yang dilakukan pelatih timnas itu salah. Dia selalu berharap pelatih Shin untuk digantikan, dan akhirnya harapan dia terjadi. Pelatih STY diganti, tapi ternyata tidak selesai sampai di situ. Setelah Coach STY dipecat, Bung Toel malah membuat pernyataan di story Instagramnya dengan mengatakan Coach STY memang lebih cocok jualan. Kalimat tersebut keluar dari seorang yang selama ini bicara mengenai sportsmanship. Sungguh sikap yang sangat tidak sportif untuk seorang jurnalis olahraga. Atau jangan-jangan secara kesepakatan memang masih harus melakukan itu? Sampai kapan? Kami bosan juga. Kok bukan siapa-siapa kali? Selain orang yang gampang diajak kerjasama asal jelas deal-dealannya. Oh, dalam sekali Mas Oki Rengga. Lu orang yang bisa diajak kerjasama asal deal-dealannya cocok. Anjay. Bung Toel, Anda harus mulai bertobat dari sini ya, Bung Toel. Nih, Bung Jebret nih, Radot Valen nih, dia juga. Dia cocoknya jualan, kata seseorang, sehingga banyak yang tag ke gua. Jangan sampai dendam bikin kecerdasan Anda jadi terlihat sebaliknya. Atau Anda mungkin lupa ajaran bahwa hukum yang terutama adalah kasih. Belum terlambat bro, buanglah akar pahit Anda, kembalilah gunakan kecerdasanmu untuk hal yang benar. Atau jangan-jangan emang ini dagangan Anda ya? Anjay! Atau jangan-jangan emang ini dagangan Anda. Oh, lagi dagang ya Bung Toel ya. Dagangannya gak laku-laku ya. Atau dagangannya sempat diblok sama Coach STY ya. Jadi makanya kesel banget sama Coach STY sampai sekarang. Ya ada aja. Yang paling gue ingat adalah ketika Indonesia bikin gol ke gawang lawan, dia kok malah pegang kepala. Gol! Itu aneh sih, sumpah. Itu aneh, sumpah. Lu ngomong tentang perkembangan sepak bola Indonesia, lu ngomongin tentang Indonesia, gimana caranya timnas bisa berkembang, tapi lu sendiri ketika timnas berkembang bikin gol ke gawang negara lain, lu kok malah kayak gak suka. Anjing! Pemirsa sekalian, itulah komentar-komentar dari netizen dalam menanggapi cuitan dari seorang Tommy Welly. Dari cuplikan-cuplikan video ini kita berharap agar Federasi PSSI bisa memberikan hukuman ataupun teguran keras kepada para mafia bola yang ada di bangsa ini, para pundit-pundit bola yang ada di bangsa ini. Pernyataan, narasi ataupun statement mereka ini memang sangat meresahkan bagi kita supporter timnas Indonesia. Kita yang mencintai akan kemajuan, akan perkembangan dari timnas Indonesia. Dan yang lebih menyayatkan hati kita ketika
manusia-manusia seperti Tommy Welly ini masih terus dipelihara oleh media-media besar seperti TV One? Jujur, di mana kira-kira hati nurani mereka? Di mana kira-kira rasa empati mereka untuk mendukung timnas Indonesia? Kita punya harapan, kita punya keinginan agar timnas Indonesia ini bisa dikenal oleh berbagai macam orang yang ada di belahan dunia. Tetapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau manusia-manusia seperti Tommy Welly ini seolah-olah dipelihara oleh PSSI? Jujur, kita sebagai supporter timnas Indonesia mungkin harus melawan manusia-manusia seperti ini dengan cara-cara kita sendiri. Karena jikalau tidak, harapan bahwa timnas Indonesia bisa masuk dalam Piala Dunia itu hanyalah omong kosong semata. Sekalipun Ketua Umum PSSI mencari, mengganti para pelatih timnas Indonesia dengan track record yang luar biasa, itu semua hanyalah sia-sia kalau para mafia bola yang ada di bangsa ini masih terus dipelihara. Pemirsa, dari cuplikan-cuplikan video yang kita saksikan bersama-sama, mau membuktikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya banyak sekali para pendukung timnas Indonesia yang tidak suka dengan statement dari seorang Tommy Welly ini. Sehingga harapan saya bahwa PSSI mestinya mengambil sebuah langkah yang tepat kepada para mafia-mafia bola yang ada di bangsa ini. Karena jikalau hal itu tidak dilakukan, maka kami sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai akan perkembangan dunia sepak bola di bangsa ini menilai bahwa Tommy Welly bersama kelompok-kelompoknya ini seolah-olah dipelihara oleh PSSI untuk membuat, untuk menghancurkan timnas Indonesia. Semoga saja komentar-komentar dari netizen bisa mengetuk pintu hati para pejabat, pemerintah, para penguasa maupun semua stakeholder, khususnya kepada Federasi PSSI, bahwa bangsa Indonesia mencintai timnas Indonesia. Bangsa Indonesia menghendaki agar timnas Garuda bisa lebih berkembang lagi. Dan harapan kami sebagai masyarakat Indonesia, setelah ada pergantian antara Sintayong dengan Patrick Kluivert, setidaknya seorang Patrick Kluivert harus jauh lebih baik, harus jauh lebih berkompeten, dan mengukir berbagai macam prestasi kepada timnas Indonesia. Jikalau Patrick Kluivert tidak mampu untuk membuktikan itu kepada timnas Indonesia maupun kepada supporter timnas Indonesia, maka seorang Patrick Kluivert pastinya akan menelan pil pahit dengan supporter timnas Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.